buat kalian yang jurusan IPA mau lanjut S2 di bidang sosial atau bisnis, terutama buat kalian yang mau kuliah S2 di Jepang guys. Jadi sedikit background guys, jadi gue dulu S1 dari tahun 2017 sampai 2021, 4 tahun ya, itu di jurusan teknik kimia. Habis itu gue lulus dan langsung gue lanjut ke S2 ambil MBA atau ambil business management di universitas yang sama juga guys. Nah itu dulu gue di Universitas Okayama University. Jadi itu ya salah satu tempat uni terkenal di Jepang, masuk top 20 di ranking list uni di Jepang ya. Nah sebenarnya sih pas gue bilang ke teman-teman gue atau ke kenalan gue yang nanya kayak, lu kenapa sih ngambil S2 di bidang bisnis sedangkan lo S1 nya diambil teknik kimia? Oke, sebenarnya itu pertanyaan bagus banget guys. Soalnya kan apalagi di Jepang ya, itu jarang banget yang kayak mau ambil lintas jurusan harus ya mengulang lagi belajar dari nol tentang skema-skema atau teori-teori yang benar-benar asing guys. Jadi jawabannya tuh simpel aja. Gue tuh penasaran guys dengan dunia perbisnisan dan gimana sih bisnis itu berjalan istilahnya secara teoris. Nah makanya tuh karena gue tuh dari SMA IPA terus, jadi udah 3 tambah 4, jadi ya 4, 5, 7 tahun ya gue berkecimpung di dunia IPA. Jadi ya gue tahu apa gitu tentang bisnis dan perusahaan. Gue mikir gitu kan. Terus ya udah, gara-gara gue nggak tahu apa-apa tentang kayak persosialisasian atau social science, ya gue akhirnya mikir buat udah yuk kita belajar dan insya Allah kita bisa kedepannya bisa bisnis dan punya banyak uang berlimpah. Jadi salah satu motivasinya guys. Nah terus yang kedua ya karena beneran tuh gue nggak tahu gitu loh apa sih sebenarnya di balik dunia perbisnisan atau marketing gitu guys. Jadi kan kalau IPA tuh pasti mikirnya secara teoritis, sistematis, logik, dan menghitung gitu kan. Terus kalau misalkan di ilmu sosial kan tuh mereka lebih komunikatif, persuasif, dan juga ada yang leadership ya di situ. Yang paling penting saat kita menjalankan suatu organisasi atau perusahaan. Nah itu kan gue nggak tahu banget tuh tentang kayak hal-hal kayak gitu kan. Sebenarnya gue belajar sedikit banget sih pas masih S1. Jadi kan karena gue di jurusan IPA, tapi itu sebenarnya gue bisa apa ya, ambil pelajaran atau matkul di luar ya bidang gue gitu sama gue kuliah S1. Jadi pas itu gue mulai coba-coba ambil kayak kelas SDGs atau sustainability, ambil kelas ekonomi, kelas sosial yang masih cetek-cetek banget pokoknya. Dari situ gue mulai mau mendalami lebih lama dan lebih banyak gitu ya di bidang itu, dan akhirnya gue bisa ambil atau milih MBA di Okayama University. Terus alasan terakhir kenapa gue masuk atau ambil jurusan apa namanya bisnis di situ juga, ya sebenarnya gampang sih. Ya itu lebih ke gimana ya? Lebih ke motivasi pengen belajar aja sih. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ya gue mau suka belajar gitu tentang hal yang gak pernah gue pelajarin sebelumnya. Dan apa ya, mungkin gue pas dulu SMA kan kayak IPA tuh kayak oh lebih keren atau di atas IPS gitu kan, sosial. Dan terus gue pikir emang kenapa IPS
IPS tuh di bawah IPA gitu kan. Ya harusnya nggak gitu kan, harusnya tuh sejajar atau enggak ya IPS harusnya di atas IPA gitu kalau kita lihat secara ya praktikal gitu kan. Soalnya tuh kalau misalnya kita orang dunia kerja ya kita tuh udah nggak terlalu mikir kayak teori. Maksudnya kita belajar lah mungkin cara kita berpikir secara logik dan berpikir secara sistematis itu penting gitu yang kita pelajarin di dunia IPA. Nah tapi masalahnya tuh kalau udah lulus kuliah itu semua yang kita pelajarin dari SMP, SMA, kuliah itu ya mungkin hampir 90% tuh nggak dipakai guys. Kecuali kalau kalian tuh emang masuk jurusan yang kayak praktikal kayak dokteran atau ke dan teknik lingkungan mungkin kepake gitu ya. Cuman kalau misalnya kita bukan jurusan yang kayak nggak terlalu eksak atau nggak terlalu penting banget, atau kalian kayak mikir cuman ya kayak habis kita kuliah ya yuk langsung cari kerja aja karena pengen duit, karena emang secara umumnya gitu kan. Ya udah, misalnya kayak gitu mah mending dari awal ini aja kayak mikirnya tuh bisnis atau cari uang aja gitu guys. Jadi gue mau apa sih? Jadi ya simpel aja sih guys, kalau misalnya kalian emang minat dari yang kalian salah S1 nya IPA terus S2 mau ke IPS atau social science, itu ya caranya tuh kalian mungkin bisa mulai ambil matkul social science atau IPS masih S1, terus pas udah mau lulus S1 nih, pas udah masuk tahun ke-3 gitu, itu baru kalian tuh udah mulai cari-cari S2 yang mau di mana, mau di Jepang juga kah, di Indo kah, atau mau di Amerika juga kah, itu ya pilihan kalian. Yang penting tuh ya kalian punya tujuannya jelas gitu kan. Misal habis belajar S1, oke, gue mau masuk perusahaan gede banget kayak Google atau kayak Oracle atau OpenAI. Misalnya kayak gitu ya udah nggak usah perlu pikirin macam-macam gitu kan, kayak udah IPA aja atau kayak computer science aja, kayak ya udah fokus itu aja gitu kan. Kalau misalkan emang kalian penasaran atau suka banget dengan namanya belajar, ya jelas ambil S2 atau sampai S3 juga boleh gitu kan. Yang penting kalian tuh tahu cara menghidupi diri kalian sendiri sambil belajar. Soalnya tuh yang gue sering denger itu masalah tuh ya tentang uang gitu kan guys. Bocah udah pinter tapi kalau nggak ada uang jadi nggak bisa lanjut kuliah atau nggak bisa lanjut S2 atau S3 gitu kan. Atau mungkin udah mau lanjut S3 sampai postdoctoral tapi nggak ada beasiswa, jadi harus ambil part time job kalau di Jepang gitu atau arubaito. Jadi ya maksudnya tuh kalau udah di atas umur 18 lah, kita tuh orientasinya nggak bisa terlalu belajar doang ya. Soalnya kalau misalnya kalian cuma belajar doang, nanti tuh ya maksudnya tuh nggak bakal kepake juga. Misalnya kalian udah selesai belajar itu kan, udah GPA-nya 4,0 upload, kalian kerja GPA 3,5 terus top honor atau dapat banyak gelar dari kampus tapi bisa cari kerja, bagaimana? Daripada kayak gitu mendingan ya orientasinya tuh udah lulus 19 tahun tuh cari duit tapi yang paling efektif gitu guys. Misal kalau ngomong ke UK atau ke US pasti bisa masuk kuliah yang bagus kayak Harvard atau Oxford, Cambridge atau apalah uni yang terkenal di sana gitu kan. Habis itu baru kalian ikut internship terus bisa masuk ke perusahaan yang kalian mau tuju. Dan itu udah harus di planning sebelum kalian tuh
masuk kuliah guys. Jadi pas SMA kayak ya pas sekarang gitu, kayak kalian nih yang lagi nonton masih SMA, mending ya mulai seriusin dah kalian tuh mau ngapain ke depannya gitu. Terus apa lagi ya? Terus kemudian kalian yang misalkan dari daerah yang mungkin sekolahnya kurang terkenal atau kurang ternama, terus mungkin kalian kayak takut, oh gimana nih kalau misalkan sekolah gue nggak terkenal, terus kayak nggak bakal dikasih kayak rekomendasi dari sekolah atau dari beasiswa gitu kan. Saran gue sih ya, sekarang udah banyak kan AI atau agent-agent kayak ChatGPT atau Gemini, itu bisa dipakai tuh. Jadi mulailah kita pakai itu, terus tanya ke mereka, kayak diketik gitu kan, misalkan beasiswa untuk anak kelas 11 atau kelas 12 yang bisa saya daftar, terus syaratnya apa aja gitu kan. Misalnya prompt kayak gitu. Terus kalau tips ekstra dari gue sih ya, saran gue sih jangan masuk ke jurusan computer science, karena orang-orang di US aja tuh yang masuk computer science juga sekarang udah susah masuk ke perusahaan yang kayak gede-gede kayak Google, Oracle, atau Microsoft gitu kan. Atau mungkin mereka juga bisa masuk ke situ tapi langsung kena banyak layoff karena ya perusahaan-perusahaan juga nggak terlalu butuh jasa dari mereka gitu kan, karena udah ada banyak AI sekarang. Tapi itu bukannya buat bahasan nanti lah. Pokoknya intinya tuh buat kalian yang masih SMA, SMP, atau yang sekarang masih S1 mau ke S2, atau S1 terus udah ke S2, terus dari S2 mau ke S3 gitu kan, kalian tuh mending lebih ini ya, lebih mikir ke depan gimana caranya gue bisa menghasilkan uang dibanding kayak gue harus fokus kayak belajar. Zaman sekarang sih udah gak terlalu penting sih belajar, kayak belajar fokus belajar doang itu tapi gak bisa kayak gitu. Kita harus paralel, kayak belajar juga, ikut kegiatan di luar kampus juga harus buat portofolio, terus juga ikut ya apa namanya, ambil sertifikasi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, Korea, dan lain-lain gitu. Itu harus barengan ya. Tapi barengan bukannya kita kayak yang pertama bahasa Cina, kemudian bahasa Inggris, Jepang, nggak sih kayak gitu sih. Sebenarnya tuh barengan tuh dalam artian ya, misalnya kalian punya jadwal seharian gitu kan, dari jam mungkin bangun jam 5 salat subuh sampai jam berapa nih, misalkan pulang sekolah jam 5 sore gitu kan. Nah dari situ, dari pulang sekolah sampai sebelum tidur itu ada berapa jam, terus kalian ya kasih aja slot waktu buat belajar itu kan, pelajaran sekolah sama pelajaran ya itu kayak bahasa Inggris atau ekstra lah gitu. Ya kalau misalnya kalian masih pengen tahu atau pengen tanya tentang seputar kuliah di luar negeri, S1, S2, gue sih belum S3 ya, tapi gue nggak tahu sih, kayaknya gue nggak terlalu minat untuk S3 karena gue masih belum lihat returnnya itu segede apa kalau gue S3. Karena tuh kalau S3 gue pengen ke dunia yang terkenal kayak mungkin Tokyo University atau Waseda di Jepang, atau mungkin di US, nggak tahu sih gue. Jadi kalau misalnya kalian ya pengen tahu lebih terkait hal tersebut atau kerja di luar negeri, komen di bawah guys. Jangan lupa like, share, subscribe, and thank you for watching this video, and see you in the next video guys. Bye bye.